Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan bagaimana mendiagnosis batu ginjal dan batu saluran kemih. Kita mulai dari etimologi. Urolithiasis berasal dari bahasa Yunani, uro artinya urin, lito artinya batu. Jadi, urolithiasis penyakit batu saluran kemih. Urolithiasis adalah adanya benda padat di ginjal dan saluran kemih yang terbentuk karena faktor pengendapan dan senyawa tertentu. Urolithiasis adalah suatu kondisi di mana saluran kemih seseorang membentuk batu berupa kristal yang mengendap dari supersaturasi urin. Batu saluran kemih sudah tercatat sejak awal peradaban manusia. Batu saluran kemih pertama dijumpai di Al-Ambrah, Mesir 4800 sebelum Masehi. Penanganan batu saluran kemih ternyata sudah ada sejak 12 abad sebelum Masehi di India oleh Susruta. Pada tahun 1776, Shell menemukan asam urat pada batu ginjal. Pada tahun 1797, Wollaston mengidentifikasi kalsium oksalat dari batu ginjal. Pada mineralisasi sistem biologi secara umum akan terjadi kristal dan matriks yang saling terkait. Batu terutama terdiri dari komponen kristal dan komponen matriks. Dalam teori kristalisasi yang berperan adalah faktor larutan, pH urin dan temperatur urin, serta ada tidaknya inhibitor kristalisasi seperti magnesium, sitrat, pirofosfat, peptida, dan trace metal. Inhibitor ini dapat bekerja pada tempat pertumbuhan kristal aktif atau sebagai inhibitor dalam larutan. Pembentukan batu membutuhkan urin jenuh. Larutan dalam kondisi supersaturasi akan membentuk kristal. Bila inhibitor kristal tidak ada, maka proses pembentukan kristal termasuk nukleasi, pertumbuhan, dan agregasi terus berlanjut. Proses terjadinya batu dimulai dari nukleasi dan dapat diinduksi oleh berbagai zat termasuk matriks, protein, kristal, benda asing, dan jaringan partikulat lainnya. Kristal dari satu jenis dengan demikian berfungsi sebagai nidus untuk nukleasi jenis lain dengan kisi kristal yang serupa. Faktor lain yang berperan dalam perkembangan batu saluran kencing termasuk kompleksitas dari ion antar ion. Secara geografi, populasi penderita batu saluran kemih tersebar dalam suatu stone belt area atau sabuk pembentuk batu. Sabuk pembentuk batu Afro-Asia membentang dari Sudan, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Iran, Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Indonesia, hingga Filipina. Di wilayah ini, penyakit menyerang semua kelompok umur dari usia di bawah 1 tahun sampai usia lebih dari 70 tahun. Di Amerika Serikat, insidennya bervariasi menurut wilayah, tetapi urolithiasis paling sering terjadi di wilayah tenggara negara tersebut, di mana wilayah negara bagian itu yang digambarkan secara kolektif sebagai sabuk batu Amerika Utara. Insiden batu tergantung pada faktor geografis, iklim, etnis, diet, dan genetik. Secara umum, tingkat prevalensi untuk batu saluran kemih bervariasi dari 1% sampai 20%. Di negara-negara dengan standar hidup yang tinggi seperti Swedia, Kanada, atau Amerika Serikat, prevalensi batu ginjal masih cukup tinggi, lebih dari 10%. Batu saluran kemih lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita dengan perbandingan 3:1. Penyakit batu paling banyak pada usia dekade 4-5. Sekitar 50% dari pembentuk batu berulang paling tidak memiliki 1 kali kekambuhan seumur hidupnya. Prevalensi berdasarkan jenis batu. Paling banyak adalah batu kalsium, yaitu 70%. Kemudian batu infeksi, yaitu 15-20%. Selanjutnya batu asam urat 5-10%, dan batu sistin sebesar 1-5%. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi risiko tinggi pembentukan batu. Faktor umum misalnya onset dini urolithiasis,
Penyakit yang berhubungan dengan pembentukan batu, misalnya hiperparathyroidism. Pembentukan batu yang ditentukan secara genetik, misalnya cystic fibrosis. Pembentukan batu yang diinduksi obat, misalnya oleh arupurinol. Kelainan anatomi yang berhubungan dengan risiko tinggi pembentukan batu, misalnya ginjal tapal kuda. Faktor lingkungan dan pekerjaan sebagai risiko tinggi pembentukan batu. Batu diklasifikasikan berdasarkan pada etiologi batu, komposisi batu, lokasi batu, ukuran batu, dan karakteristik batu pada foto X-ray. Berdasarkan etiologinya, batu dikelompokkan menjadi penyebab non-infeksi, misalnya kalsium oksalat, penyebab oleh infeksi, misalnya magnesium, amonium fosfat, penyebab cacat genetik, misalnya adanya sistin dan santin, penyebab efek obat yang merugikan, misalnya triamteren, indinavir. Batu diklasifikasikan berdasarkan komposisinya. Komposisi batu adalah dasar untuk keputusan diagnostik dan manajemen lebih lanjut. Lebih dari 25 jenis batu yang sudah diklasifikasikan, ada kalsium oksalat monohidrat, kalsium oksalat dihidrat, asam urat, dan sebagainya. Batu diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Secara umum, dikelompokkan menjadi batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih, dan batu uretra. Batu ginjal, batu kalik minor atau superior inferior, batu kalik mayor, superior inferior, dan batu pielum. Batu uretero-pelvic junction, batu ureter proksimal. Batu ureter tengah, batu ureter distal, batu uretero-vesico junction, batu kandung kemih, dan batu uretra. Untuk batu kandung kemih memiliki pengelompokan tersendiri. Batu kandung kemih primer terjadi tanpa adanya patologi saluran kemih lainnya, biasanya pada anak-anak di daerah dengan hidrasi yang buruk, diare yang berulang, dan diet kekurangan protein hewani. Batu kandung kemih sekunder terjadi ada kelainan bladder outlet obstruction, urinary bladder, dan lain-lain. Batu kandung kemih migrasi berasal dari saluran kemih atas, kemudian di kandung kemih jadi nidus dan tumbuh menjadi besar. Batu diklasifikasikan berdasarkan karakter foto ronsen. Batu radiopak, batu dengan kalsium seperti kalsium oksalat dihidrat, kalsium oksalat monohidrat. Batu radiopasitas yang buruk atau semi radiopak, batu struvit, apatite, sistin, batu radiolucent, batu asam urat, batu santin. Bagaimana menegakkan diagnosis batu ginjal dan batu saluran kemih? Kita mulai dari anamnesis. Gejala yang paling menonjol adalah nyeri pada pinggang yang menjalar ke perut. Gejala yang membawa pasien datang ke gawat darurat adalah kolik ginjal atau kolik ureter disertai dengan mual dan muntah. Kencing berdarah yang menjadi alasan kuat pasien segera mencari pertolongan dokter. Bisa terjadi kencing berpasir atau kencing keluar batu. Sering disertai nyeri kencing, nyeri awal kencing, nyeri saat kencing, dan nyeri akhir kencing. Tidak jarang terjadi penyakit batu tapi tanpa gejala dan secara kebetulan diketahui pada saat pemeriksaan penyakit lain. Demam pada pasien dengan batu saluran kemih adalah keadaan darurat medis yang relatif. Tanda klinis seperti sepsis bervariasi termasuk demam, takikardia, hipotensi, dan vasodilatasi kulit. Pemeriksaan biokimia untuk semua pasien batu hampir serupa. Namun jika tidak ada intervensi yang direncanakan, pemeriksaan natrium, kalium, protein C reaktif, dan waktu pembekuan darah dapat diabaikan. Hanya pasien dengan risiko tinggi untuk kekambuhan batu yang harus menjalani program analitik yang lebih spesifik. Urinalisis lengkap membantu mengkonfirmasi diagnosis batu kemih dengan menilai hematuri dan kristaluria dan mendokumentasikan pH urin. Kebanyakan pasien akan memiliki setidaknya mikrohematuria. Namun,
Dalam 10-15% kasus dijumpai obstruksi ureter lengkap hadir tanpa mikrohematuria. Metode termudah untuk mendiagnosis batu adalah dengan menganalisis batu yang sudah keluar menggunakan metode yang divalidasi. Setelah komposisi batu diketahui, gangguan metabolisme akan potensial dapat diidentifikasi. Modalitas pencitraan pada penyakit batu saluran kemih: ultrasonografi, foto polos perut, intravena urografi, non-contrast CT scan, MRI. Kevin Ko dan kawan-kawan menyampaikan teknik pencitraan baru dalam pengelolaan penyakit batu. Kemajuan dalam CT scan, pencitraan berbasis X-ray dan USG telah meningkatkan akurasi deteksi batu sambil meminimalkan paparan radiasi. CT scan energi ganda menggunakan dua sumber sinar X untuk membedakan profil atenuasi kalsium, asam urat, sistin, dan jenis batu lainnya. Tomosintesis digital adalah teknologi berbasis sinar X dengan akurasi diagnostik yang unggul dibandingkan dengan sinar X konvensional atau pirografi intravena dan mengurangi paparan radiasi dibandingkan dengan CT scan. Wines, Brisbane, dan kawan-kawan menyatakan dalam gambaran umum teknik pencitraan batu ginjal. Non-contrast CT scan adalah modalitas pencitraan yang paling akurat untuk batu ginjal karena sensitivitas tinggi, spesifisitas tinggi, pengukuran batu yang akurat, dan kemampuan untuk mengevaluasi patologi di luar penyakit batunya. USG memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih rendah daripada CT scan, tetapi tidak memberikan exposure pasien dengan radiasi pengion dan lebih murah daripada CT scan. USG memiliki beberapa keterbatasan, tetapi uji coba terkontrol secara acak menunjukkan kinerja yang serupa di ruang gawat darurat dengan CT scan untuk pasien dengan dugaan batu ginjal. USG adalah modalitas pencitraan lini pertama untuk wanita hamil dan pasien berusia kurang dari 14 tahun. CT dosis rendah memiliki banyak keuntungan yang sama dengan CT standar dan mengurangi paparan radiasi, namun akurasi diagnostiknya berkurang pada pasien obesitas dan harus dipertimbangkan modulasi dosisnya. Kedepannya, perbaikan pada CT scan, USG, QUB radiografi, dan MRI dapat meningkatkan akurasi pencitraan batu ginjal. Evaluasi pasien dengan nyeri pinggang dan hematuria tergantung pada usia pasien, kurang dari 14 tahun atau lebih dari 14 tahun. Body mass index kurang dari 30 kg per meter persegi atau lebih dari 30 kg per meter persegi, dan pada wanita hamil atau tidak. Bila usia kurang dari 14 tahun atau pada wanita hamil, maka langsung dilakukan USG. Bila BMI kurang dari 30, maka dilakukan low dose CT scan. Bila BMI lebih dari 30, maka dilakukan standar non-contrast CT scan. CT scan saat ini dianggap oleh American Urological Association sebagai standar emas untuk evaluasi pasien dengan nyeri pinggang akut di mana ada kecurigaan klinis nefrolitiasis. Bila dari USG kurang meyakinkan, maka CT scan juga direkomendasikan oleh European Association of Urology sebagai modalitas pilihan. Dari studi yang dilakukan oleh Jessica Sidi dan kawan-kawan, perbandingan retrospektif ukuran batu yang diukur dan lebar bayangan akustik posterior dalam pencitraan USG klinis. Ternyata didapatkan USG melebih-lebihkan ukuran batu dibandingkan dengan CT scan. USG melebih-lebihkan ukuran batu sebesar 3,8 plus minus 2,4 mm berdasarkan lebar batu dan 1,0 plus minus 1,4 mm berdasarkan lebar bayangan. Pengukuran bayangan akustik pada USG lebih akurat untuk mencerminkan ukuran batu yang sebenarnya sesuai dengan CT scan daripada pengukuran batu secara langsung. Non-contrast CT scan
spiral non-kontras sekarang menjadi modalitas pencitraan pilihan pada pasien dengan kolik ginjal akut. Batu asam urat divisualisasikan tidak berbeda dengan batu kalsium oksalat. Batu matriks memiliki jumlah kalsium yang cukup untuk divisualisasikan dengan mudah oleh CT scan. Pencitraan CT scan dapat memberikan informasi mengenai komposisi batu. Pengukuran Hounsfield unit dapat membantu memprediksi jenis batu dan kekerasan batu. Satuan Hounsfield unit adalah pengukuran atenuasi redaman radiasi. Dalam skala ini, batu asam urat biasanya kurang dari 500, sedangkan batu kalsium oksalat antara 600 sampai 1200 Hounsfield unit. Batu kalsium monohidrat yang keras memiliki Hounsfield unit lebih dari 1000. Non-kontras CT scan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan batu menurut kepadatan, struktur dalam, dan komposisi batu yang dapat mempengaruhi keputusan terapi. Frederick Pentier dan kawan-kawan melaporkan evaluasi perangkat lunak 3 dimensi untuk perencanaan bedah batu ginjal, sebuah studi percontohan kalkulator batu ginjal. Kalkulator batu ginjal telah dikembangkan sebagai perangkat lunak 3 dimensi untuk perencanaan bedah prosedur endoskopi batu ginjal. Dilakukan evaluasi mengukur volume batu oleh 3 operator independen pada 17 gambar non-kontras CT scan. Didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengukuran volume batu di antara para operator. Kalkulator batu ginjal adalah perangkat lunak yang dapat direproduksi dan akurat untuk memperkirakan besarnya batu ginjal. Bagaimana jika rumah sakit tempat kerja tidak memiliki CT scan? Bisakah mengandalkan USG saja? Seberapa jauh bisa mempercayai hasil USG? Ahmed Eid Al-Ahmadi dan kawan-kawan melaporkan kesenjangan antara USG dan CT scan dalam mengukur batu saluran kemih. Melaporkan sebuah tinjauan retrospektif pada 100 batu dari 83 pasien. Setiap batu saluran kemih diukur menggunakan USG dan CT scan. Kedua pengukuran tersebut kemudian dibandingkan. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan yang bermakna dalam pengukuran batu saluran kemih antara USG dan CT scan. Pada tinjauan teknik USG dalam menentukan ukuran batu ginjal yang dilaporkan oleh Mohan Kumar Pijayakumar, Kunit dan kawan-kawan mengusulkan mode baru pada USG sebagai mode S atau mode khusus batu. S mode untuk mengidentifikasi perbedaan yang melekat antara batu dan jaringan di sekitarnya secara akurat. Pengaturan S mode pada USG dengan menaikkan frekuensi dan kepadatan garis pemindaian yang tinggi. Hasilnya dapat mengurangi bintik-bintik pada gambar dan meningkatkan resolusi gambar. Sensitivitas USG dengan S mode meningkat dibandingkan dengan B mode tradisional dengan sensitivitas 78% pada S mode berbanding dengan 61% pada B mode tradisional. Pengukuran batu dan bayangan pada S mode menunjukkan hasil yang mirip dengan CT scan. Saat ini hampir semua mesin USG memasukkan S mode dalam programnya tanpa melakukan modifikasi. Toru Kano dan kawan-kawan melakukan studi efikasi USG untuk deteksi batu ginjal. Studi retrospektif terhadap 428 pasien yang menjalani pencitraan non-kontras CT scan dan USG pada hari yang sama. Kesimpulannya, USG merupakan modalitas yang efektif untuk mendeteksi batu ginjal. Penatalaksanaan batu saluran kemih dimulai dari terapi konservatif, medical expulsive therapy menggunakan alpha blocker atau tamsulosin, PDE5 atau tadalafil. Juga bisa menggunakan nifedipine. Hemolisis dengan menggunakan alkalin sitrat dan sodium bikarbonat. Terapi non-invasif
dengan tindakan ESWL. Terapi minimal invasif dengan sistoskopi litotripsi, ureterorenoskopi, retrograd intrarenal surgery, percutaneous nephrolithotripsy, laparoskopi. Pilihan terakhir adalah operasi terbuka. Tren manajemen batu saluran kemih adalah kurang invasif, dapat diulang, morbiditas pendek, hemat biaya, lebih sedikit komplikasi. Pesan penting yang bisa disimpulkan: USG lini pertama investigasi pencitraan untuk anak-anak dan wanita hamil. USG memberikan manfaat bagi pasien dari segi biaya yang ekonomis, tanpa radiasi, dan bisa portable. CT scan non-kontras sekarang menjadi modalitas pencitraan pilihan utama pada pasien dengan kolik ginjal akut. Pencitraan CT scan dapat memberikan informasi mengenai komposisi batu. Pengukuran Hounsfield unit dapat membantu memprediksi jenis dan kekerasan batu. Manajemen batu ginjal dan saluran kemih saat ini terdiri dari terapi konservatif, ESWL, ureterorenoskopi, retrograd intrarenal surgery, percutaneous nephrolithotripsy, laparoskopi, dan masih ada tempatnya untuk operasi terbuka. Tren penata laksanaan batu saluran kencing adalah kurang invasif, bisa diulang, morbiditas minimal, biaya efektif, minimal komplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.